Tapi selama ini saya untuk sholat 5 waktu saya menutupi diri di kamar karena saya takutnya ibu saya lebih mukul gitu. Lebih Iya. emosi ya. Karena waktu kejadian terakhir tuh ibu saya tuh injek saya. Injek Sampai injak juga ya. Injak bagian mana? injek dada sama perut. Dada sama perut diinjak ya. Iya, saya. Ya, baiklah, kita beralih kepada Mbak siapa? Marsha, kepada Marsha ya. Sudah bersahadat? Sudah, alhamdulillah Ibu. Tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus 2023 Di Masjid Baitur Rahman Bekasi. Baitur Rahman Bekasi. Oh ya. Ustadznya Ustadz Umar Mita. Dengan Ustadz Umar Mita. Iya. Iya, baiklah. Pas gitu sih. Iya, ini ada Ustadz Isma Assalamualaikum, sini, Pak Ustadz. seorang pengacara. Kalau ada keluhan apa, mungkin singkat saja ya, untuk ini aja untuk pengantar supaya Ustadz bisa menanggapi. Iya. Boleh, silahkan. Baik, assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menceritakan kemualafan saya. Jadi sebetulnya saya mualaf itu kan baru tahun lalu, tapi saya mencari ketuhanan itu sejak SMP gitu. Cuman saya belum memberanikan diri untuk pindah karena saya masih tinggal sama orang tua. Jadi saya takut kalau diusir saya mau tinggal di mana gitu kan. Jadi saya udah bekerja pun sekarang ya saya berpikir saya bisa menghidupi diri saya sendiri gitu. Kalaupun nantinya saya diusir gitu kan. Tapi ternyata singkat cerita saya sudah jujur sama orang tua saya. Orang tua saya nggak terima saya pindah. Memang saya mewajarkan itu karena kan orang tua ya gitu kan. Karena saya memang lahir itu Katolik, semua Katolik, tapi keluarga saya pun juga ada yang Islam. Memang dari tante saya itu ada yang mualaf juga 2 orang gitu. Jadi sepupu-sepupu saya juga banyak yang Islam juga gitu kan. Memang keluarga toleransi juga sih sebenarnya gitu. Cuman karena saya keluarga Katolik emang agak susah sebenarnya gitu. Jadi pas saya jujur saya pindah setelah 3 bulan itu, memang orang tua saya kan sekarang bekerja di Arab. Karena karena perminyakan. Jadi dinasnya pindah-pindah sekarangnya di Arab gitu kan sama orang tua saya berdua. Habis itu saya cuman video call, jujurnya saya jujur, saya bilang saya pindah. Berarti belum pernah ketemu selama sudah sahadat? Sudah. Sudah. Akhirnya ketemu pas Desember, pas waktu Desember. pulang Natal, buat Natal. Jadi kan. sudah mengetahui orang tua. Sudah. Ya. Saya jujur, tapi orang tua saya bilang, saya bercanda, dibilang saya nih dari mana kamu gitu. Ya saya bilang hidayah gitu loh. Saya bilang udah dari SMP segala macam, ibu saya nggak percaya gitu. Ya saya bilang hidayah itu kan yang tahu cuma diri sendiri sama Allah. Saya bilang kayak gitu. Mau bagaimanapun saya mau cerita sama siapapun orang nggak akan percaya. Saya bilang kayak gitu ke ibu saya. Akhirnya dari situ saya selalu ngobrol sama ibu saya dipukulin. Jadi ada perlakuan tidak menyenangkan ya. Karena saya dipukul bagian mana? Muka, semuanya sih. Semuanya. Jadi iya, gitu. soalnya saya sempat berdarah juga kan. Sempat saya berdarah. Karena Bibir. saya pakai behel. Jadi pas saya ditampar itu berdarah bibirnya gitu. Sampai berdarah ya. Tapi waktu itu belum sempat ngambil foto ya? Aku ada. Ada foto. Oh iya, nanti ada. Ya. Oke. Terus itu yang kejadian pertama. Saya tetap bilang kalau saya udah Islam udah gitu. Fix ya. Udah bilang. Tapi selama ini saya untuk sholat 5 waktu saya menutupi diri di kamar karena saya takutnya ibu saya lebih mukul gitu. Oh ya, takutnya lebih emosi ya. Karena Baik. Ujiannya itu. Karena waktu kejadian terakhir tuh ibu saya tuh injek saya. Injek. Sampai injak juga ya. Injak bagian mana? Injek dada sama perut. Dada sama perut diinjak ya. Iya, saya injek saya terus nendang. Waktu itu saya sampai dijedotin
Oh, sampai dijedotin, diinjak, gitu. dijedotin, dipukul. Terus ibu saya sampai nyamperin saya ke kantor, sampai bilang sama atasan saya, sama orang-orang kantor, dibilang saya pindah karena laki-laki. Saya dibilang hamil, padahal saya hamil. Ya, banyak fitnahan dari ibu sendiri. Jadi ibu memfitnah ya, nggak hamil tapi dibilang hamil gitu, sampai datang ke kantor. Itu Dianggap mengikuti cowoknya ya. iya gitu. Jadi padahal saya mualaf duluan sebelum saya ketemu laki-laki yang mau menikahi saya. Jadi mualaf gitu. duluan ya. Iya, jadi ada laki-laki yang saat ini sama saya karena dia mau menikahi saya gitu. Akhirnya saya bilang sama orang tua saya ada tujuan hidup mau menikah nih sekarang gitu, tapi nggak diizinin sama orang tua saya kan. Jadi dituduhnya pasangan saya yang sekarang gitu, dibilangnya karena ada kambing hitam biasanya memang seperti itu. Iya gitu. Sampai akhirnya saya sama pasangan saya yaudah kita putus hubungan aja biar nggak ada fitnahan gitu, biar nggak kan, ada nggak tuduhan fitnah gitu. Karena jadi sekarang untuk sementara jaga jarak iya dulu. lagi jaga jarak karena orang tua saya pun sampai nyamperin ke rumahnya pasangan saya gitu. Sampai nyamperin ke iya, sana sampai marah ke calonnya. orang tuanya, bilang kumpul kebo lah, dibilang padahal nggak ada bukti sama sekali gitu. Jadi biar pasangan saya ini dijelek-jelekin sampai tuh Pak RT datang karena ada keributan gitu, sampai Pak RT sangkanya juga itu beneran gitu, padahal ditanya pun yang emang nggak ada sama tetangga-tetangga. Saya juga ya nggak kesana gitu ke rumahnya pasangan saya gitu kan. Orang tuanya pun juga kaget gitu, kok kayak gini orang tua saya gitu kan. Saya juga nggak enak, saya juga jadi malu gitu kan orang tua saya, apalagi ibu saya gitu. Mereka Katolik aktif ke gereja? Ibu saya sama sekali nggak aktif. Oh, jadi Katolik KTP nggak ke gereja? Iya, ibu saya tuh gereja kalau Natal Paskah aja. Oh ya, berarti Katolik Natal Paskah. Iya Oke, gitu. baiklah. Justru saya dari dulu saya bilang sama orang tua saya, sempat saya bilang ya mama, kenapa nggak ngajak anak-anaknya gereja bareng? Kan pasti namanya dari kecil maunya sama orang tua gitu kan. Apalagi saya hidup broken home. Saya ditinggal papa kandung saya dari saya umur 1 tahun. Saya 4 bersaudara, saya ada abang juga, ada adik 2. Jadi Nomor 2 ya? kami, iya, saya berempat itu hidup tanpa bapak kan, hidup sama ibu saya, tapi ibu saya nikah lagi sama orang asing. Mohon maaf, Bapak Katolik juga? Yang kandung. Yang kandung? Yang kandung Protestan. Oh, yang kandung Protestan. Setelah berpisah, ibu menikah Nikah lagi? lagi sama orang asing. Oh, sama orang asing? Iya, orang asing ini Katolik. Oh, Katolik. Iya, orang Inggris yang pemikiran mereka kan beda ya sama orang Indonesia gitu. Saya pun kalau mau curhat sama papa tiri saya ya pemikiran dia beda gitu. Dia berpikir ya saya udah umur 27 tahun seharusnya tidak seperti ini gitu. Cuman ya kalau saya lihat sih dari rumah tangga ibu dan papa saya yang sekarang itu mereka pun sering bentrok karena culture-nya kan beda. Jadi Pemikirannya beda. usia mbaknya sekarang 27. 27 ya, berarti udah sangat boleh untuk menentukan Kamis ini baru 27. untuk menentukan keputusan, sangat boleh ya, sangat. Baiklah, kita akan mendengarkan tanggapan dari Ustadz Ismar sebagai pengacara. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita turut prihatin atas apa yang dialami oleh Mbak Marsha. Ada persoalan perbuatan melawan hukum yang masuk di sini dalam hal ini ya. Kalau boleh tahu waktu itu udah ada bikin laporan polisi tidak waktu? Saya sempat pertama saya ke Polres itu karena saya pingin apa ya, dari hati tuh nggak mau, tapi pikiran saya tuh kesana terus gitu. Karena saya takutnya kalau nanti saya memunculkan lagi dengan saya sholat, dengan saya pakai kerudung di rumah, saya takut ibu saya gelap mata. Itu yang saya takutin. Jadi setiap saya sholat di rumah tuh saya kunci kamar gitu kan. Akhirnya saya memberanikan diri jam 2 pagi saya ke Polres Depok. Saya melaporkan, di situ polisi bilang saya harus pikir lagi karena nih saya melaporkan ini bukan orang lain atau gimana, tapi ini ibu sendiri gitu. Akhirnya dari pihak polisi menyarankan malah justru untuk menikah saja karena saya kan pasti tidak di rumah itu lagi gitu kan. Cuman dari pasangan saya menganggap bahwa masih bisa dibicarakan lagi
dua keluarga biar nanti kalau nikah damai dua-duanya gitu. Jadi dari orang tuanya pun juga maunya seperti itu Kak gitu. Jadi Ya, kalau saya sarankan sih emang tetap namanya ada peristiwa hukum itu tetap dijalani. Jadi kalau misalnya kita laporan polisi itu kan bagian senjata kita, bukan bahwa berniat untuk menjerumuskan dia, enggak. Itu menjadi alat bargaining kita. Bisa jadi itu bisa membuat dia menyadari gitu loh, bahwa kan tidak boleh lagi sekarang ringan tangan, emosional yang meluap-luap. Semarah apapun kan ada batasannya gitu loh. Iya. Anak kandung pun sekarang nggak boleh untuk dipukul, memberikan apalagi kalau shock sudah dewasa. terapi ya. Iya. Shock Jadi therapy. ada beberapa kasus yang kita alami itu yang kalau ada peristiwa hukum yang memang ada ranah pidana, kita biasanya lebih dahulukan itu. Itu menjadi bargaining kita, alat bargaining kita. Jadi kalau kita laporin, dia dipanggil, mungkin dia udah ketakutan itu. Dia biasanya malah, oh ya udah. Tapi tadi katanya ada buktinya ya, Ustaz? Enggak, memang polisi ada kayak begitu, makanya kalau ada kita bukti foto ya? ada bukti foto, tapi nggak sempat visum, belum. enggak, karena saya juga masih bingung mau laporin ibu sendiri atau enggak Ya, gitu. masih ragu-ragu. Iya, masih ragu. Padahal niat kita bukan untuk menjerumuskan dia ke dalam penjara, nggak mungkin lah seorang anak untuk ini ibunya, tapi kita itu jadikan pelajaran berharga buat dia. Mungkin kemungkinan besar gara-gara ini dia bisa lebih menyadari, karena apalagi kan suaminya lebih moderat lah ya, lebih terbuka, apalagi kalau orang bule itu biasanya nggak terlalu sampai sejauh kayak kita gitu. Dan pengalaman saya memang yang rata-rata lebih ringan tangan kayak begini dari ibu. Kenapa ya? Ada berapa kasus ini saya tangani ini persis. Ada yang etnis Chinese juga. Ya, sementara ini kita tangani itu ibunya juga yang bapaknya Mungkin sampai rasa memiliki lebih tinggi Lebih karena tinggi, ya. ibu kan yang ngurus dia dari kecil. sama ini kemarin dia gitu juga dia lakukan pemukulan, tapi ini belum sempat kita laporin, tetapi sudah ada anaknya pinter dia rekam. Jadi ada kata-kata menghina Islam, kan biasa lah itu kan, kalau kita semua kan nggak menyadari, jadi dia rekam anaknya, saya pegang, saya tarik di depannya dia, saya bilang saya mau laporin ibu di. Akhirnya alhamdulillah dibiarin, anaknya sekarang nggak berani lagi dia ganggu. Sisa sekali-sekali dia nasihati anaknya, saya bilang kamu layani dia dengan baik, ya. Jadi si anaknya sudah mau keluar, udah gitu juga. Akhirnya kan jadi masalah itu kan ada orang lain lagi dijadiin kambing hitam. Memang dia ada anak dari Medan itu kayaknya udah dia suka gitu kan, dia sendiri nasihati anaknya, alhamdulillah alumni pesantren, masih lugu juga. Dia takut ke Jakarta takut hilang, dia bilang anak yang mualafah ini udah pengen ke sana, tapi kan saya bilang kalau mau pergi jangan dari kita, maksudnya kamu udah keluar sendiri, kan udah dewasa, udah 24 tahun, karena nanti dituduh lagi dibawa lari ya kan, atau diculik. Jadi celah-celah hukum itu. Tapi kalau anaknya sendiri kayak mbak Marsha sendiri pergi meninggalkan rumah, kan nggak ada yang bisa dia tuntut, udah dewasa kok, udah besar, nikah sama orang lain nggak ada masalah. Makanya itu polisi juga betul juga udah nggak ada masalah sebenarnya kalau sudah mau melangsungkan pernikahan. Sampai kapan pasti akan baik nantinya. Cuma sisa waktu yang menjawab nanti. Tapi kalau memang kondisi sekarang bisa juga itu dijalankan, masalah laporan polisinya diresmikan ya. Nanti mungkin kita bisa lebihin polisinya bahwa ini kan hanya untuk alat bargaining juga gitu. Nanti kalau memang dia agak ini panggil polisi, dia baru diperiksa itu kan biasanya nangis kalau ibu-ibu udah ini udah dia minta maaf, udah damai kan, damai ini bikin surat bersama perdamaian kan. Sekarang kan dibolehkan judicial RJ lupa bahasa istilah hukumnya itu, bahwa melakukan perdamaian ketika itu kan nggak boleh dilanjutkan gitu loh, apalagi kalau masalah keluarga. Jadi polisi juga nggak bisa apa-apa, nggak bisa jadi gunakan. Yang paling penting kan kita berniat hanya untuk ya Allah, hanya untuk, nggak ada lah niat kan. Malah kita orang Islam itu kan dulu mungkin mencintai ibunya, sekarang jauh lebih mencintai. Jadi berbakti kepada ibu setelah masuk Islam itu jauh lebih besar lagi kehebatannya daripada dulu ya, dibanding waktu belum Islam. Jadi menurut Ustadz sarannya bagaimana? Kalau mau jalan damai atau jalan hukum? Tetap jalan damai sebenarnya kan, tapi kita menjadikan itu bargaining ya, bargaining untuk melaporkan dia supaya polisi memanggil dia. Ketika dia datang nanti dipanggil, wah ini ibu bisa kena begini, bisa dipidana, bisa lama ini begini. Nah, satu-satunya jalan damai. Kalau dia oke jalan damai, berarti dia harus menandatangani
surat perjanjian dong. Iya. Dia tidak Sama. boleh lagi Tidak boleh melakukan lagi, ya. ini Iya. fisik ya, secara fisik penganiayaan fisik ya. Iya, macam-macam lah. Malah nanti kita bikinkan ininya apa Iya. namanya perjanjiannya. Jadi nanti ya dibikinkan ya oleh Ustadz Ismar ya nanti. Nah, makanya kalau memang mau dilanjutkan laporannya itu kapan? Jadi ada Siap. dua jalan. Iya. Kalau jalan damai berarti harus ada ultimatum. Oke, sudah bilang Ya. damai ya, jangan pukul-pukul lagi ya, jangan injak-injak lagi ya. Anaknya masa dipukul? Iya, diinjak? mungkin dengan setelah itu mungkin dia akan menyadari. Nah, mungkin bisa juga orang tua calon mertua mungkin juga bisa, oh ya udah. Ya kan bisa juga dia ikut berjasa, ya udah semacam datang di kantor polisi untuk bisa menenangkan. Kan, ya itu banyak lah cara itu. Iya. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, insya Allah sama lagi tadi bahwa pasti ada hikmahnya, Jadi jangan khawatir. ada nilai dari kebaikan yang sudah disiapkan Allah buat kita. Itu pasti ada, nggak mungkin ujian Allah kepada kita itu tidak baik buat kita. Ya, sisa kita bagaimana bisa bersabar, insya Allah. Nah, cuma itu tadi, kalau saya menyarankan untuk bisa melakukan laporan secara resmi ya ke pihak kepolisian. Nggak apa-apa, mungkin kita pakai gunakan itu aja dulu. Nanti kita yang lobby polisinya lah. Ya ini hanya untuk Mediasi. bargaining buat mereka. Jadi tolong mereka dipanggil BAP. Kan kalau di BAP itu kan orang udah pada takut. Iya. Iya. Kira-kira pulangnya beliau kapan lagi datang ke Indonesia? Katanya sih di akhir bulan ini. Oh ya udah tepat lah itu kalau bisa. Iya. Saya pun terakhir laporin lagi, maksud saya Oh udah kali. akhirnya laporin lagi yang kedua. Ada ini. Enggak, nanti pihak polisi yang udah kontakkan sama saya ini waktu saya ke sana diminta untuk nanti kalau ibu saya udah pulang nanti dari pihak polisi datang ke rumah. Ya nggak polisinya juga kurang ini tuh, kurang peka. Katanya untuk mediasi. Iya paham, tapi dia kan tidak memiliki nilai apa istilahnya, Agamis. nggak secara argumentatif hukum, Oh iya. legalitas. Nah, Iya betul. dia nggak bisa. Tapi kalau udah ada laporan dia bagus, malah dia lebih kuat kalau ada laporan kok. Ya kan? Ya, Jadi ada laporan yang resmi kayak begini, ya udah kita kan proses hukum nih. Makanya kalau tidak mau proses hukum ya udah damai. Datanglah anaknya kan, bikin perjanjian. Mau Oke. dilanjutkan atau tidak? Mungkin nanti bisa datang Jauh bersama lebih. Ustadz. Iya, insya Allah. Ya, Nanti jadi kita Ustadz, Katanya agak susah sih kalau misalnya Kepolisiannya saya- mau datang kapan? Konfirmasi dengan Iya. Ustadz. Nanti datang bersama-sama sehingga dari pihak yang berwajib juga datang, dari pihak pengacara Kok yang males membacking aja deh bikin juga ini tuh, datang. SPK itu. Nah, bersama-sama nanti. Jadi jalan damai dengan catatan tidak boleh melakukan aniaya terhadap Mbak Marsha. Marsha itu ada senjata, ada laporan polisi. Ya begitu. Ini Jadi ada ada laporan macam-macam, polisi ini bisa lanjut tuh. disatukan. Jadi Tadinya sih saya disatukan. bilang apa buat laporan aja, Iya. cuman kata Pak polisi ini yang nanganin Polsek ini apa bilang Polres? Polres Depok, yang depan wali kota. Iya, Nah Polres. itu bilang atau nanti saya datang aja ke rumah untuk mediasi ke ibunya untuk kasih tahu bahwa yang dilakukan ibu itu Malah salah dia- dengan pasal-pasal seperti Nanti ini. bilang aja didampingi sama Kata nanti dia pengacara. ngebuatin Ustadz. surat untuk perjanjian. Iya, hitam iya, di atas paham, putih paham, dari paham, polisi. paham maksudnya. Iya, iya, dia iya, hanya betul, aja betul. di luar itu, tapi itu kan Iya. tidak dia juga sendiri tidak memiliki legal standing kuat untuk bisa Iya. berbuat karena dia hanya sebagai sama dengan semua orang Ya, bisa gitu. dia hanya sebagai seorang polisi. Tapi bukan. kan Ustadz sebagai pengacara kan Iya. dia yang kita lebih paham ke depannya itu gimana Saya gitu. kemarin kan kontakan sama bapak yang tadi, aku lupa namanya. Taipun, Saya juga kontak ke Pak polisi ini, saya bilang nanti gimana kalau ke rumah ketemu ibu saya itu Pak polisi dengan pengacara dari Mualaf Center Ya. Hagia Nah, ini, Sophia. iya, ini, Iya, saya iya. bilang katanya oh ya nggak apa-apa, dia pun bersedia. Saya pun Iya. nanya ke bapak tadi katanya bersedia juga Ya. nggak apa-apa. Jadi Iya. ada dari pihak hukum sama pihak agama. Iya, iya, iya. Jadi itu bisa juga, tapi menurut saya gini, bekerja sama. jauh lebih kuat kita punya bargaining. Iya. Kalau kita punya legal standing kita laporan polisi. Laporan polisi itu kan legalitasnya sangat kuat. Senjata sangat. Karena apa? Ini sudah terjadi tindakan hukum. Iya. Tapi kan bisa dicabut. Yang bisa cabut Iya, cuma pelapor, Pak Marsha. Iya, karena Iya. yang sudah diperlakukan dengan tidak menyenangkan ya. Iya. Atau kalau enggak, mungkin nanti bikin kuasa aja, nanti kita bikin laporan. Bisa
bisa juga nanti kita bikin laporan polisi kan udah ini juga apa namanya, bisa juga seperti nanti kita yang lobby polisinya lah nanti nggak mau dipilih seperti apa. Jadi mungkin dia juga nggak terlalu menyakitkan buat ibunya. Wah, ini bikin laporan kan bukan anak saya, pengacara kan gitu. Bisa juga. Iya, jadi kan lebih kuat ya kalau pengacara ya. Jadi baiklah begitu ya. Saya rasa sudah cukup Ustadz. Ya. Cukup. Ya baiklah pemirsa YouTube ya Budiman. Demikian tadi pemaparan dari kedua mualaf kita ya, bersama keluarganya ada di sini juga. Salah satu mualaf yang mengalami penganiayaan fisik ya oleh keluarganya ya, khususnya oleh ibunya. Tetapi kami dari Yayasan Mualaf Ayah Sofia dengan Bapak Ustadz Ismar sebagai pengacara, kita akan menindaklanjuti secara damai dan akan nanti ditandatangani. Kalau diambil tindakan secara damai, ditandatangani perjanjian bahwa tidak boleh lagi melakukan penganiayaan ya. Dan saya juga berpesan secara saya pribadi, karena saya juga seorang mualaf ya. Saya sudah 1 tahun mualaf dari 2022 ya. Kalau mendengar begini, hati saya sedih ya, karena saya sangat paham dengan ajaran Kristen kan ajaran kasih. Tetapi yang melakukan penganiayaan justru yang melakukan tindakan seperti teroris justru yang menuduh bahwa Islam teroris ya. Jadi terbalik ya. Jadi perlakuannya itu malah justru yang dituduh malah yang dianiaya ya. Yang menuduh malah yang menganiaya ya kan. Jadi terbalik ya, seperti itu. Ya, saya himbau untuk semua saja mungkin non muslim ya. Jika ada saudaranya atau anaknya yang beralih kepercayaan karena itu diambil keputusan oleh dirinya sendiri dan dia sudah mempunyai hak asasi, begitu ya Pak pengacara ya. Dilindungi oleh undang-undang. Dilindungi undang-undang di atas 21 tahun gitu Ustaz. Di atas 17. Semua orang walaupun anak-anak. Iya, kalau dia sudah tapi dia dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi atas keinginan dirinya sendiri beralih kepercayaan, tidak boleh lagi ada penganiayaan ya yang dilakukan ya. Jadi pembahasan kita siang hari ini dengan Pak pengacara kita Ustadz Ismar. Terima kasih banyak untuk para mualaf yang sudah hadir ya, untuk memaparkan segala sesuatu ya. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow.